Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan seperti biasa gue kembali dengan rekomendasi racikan komponen PC buat kalian. Nah, pada video kali ini gue berkesempatan untuk merakit PC dengan tema serba putih dan ukuran yang cukup mungil. Jadi pastinya akan cocok banget nih buat kalian yang pengen ngerakit PC tapi punya meja yang nggak terlalu gede. PC yang ada di sebelah gue ini selain memiliki penampilan yang sangat menarik, dia juga memiliki spesifikasi yang udah kekinian banget coy. So, pastikan aja kalian jangan skip videonya kalau kalian kepengen tahu detail komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Jadi ceritanya kita kali ini akan merakit PC salah satu subscriber FD Channel dari Jawa Timur yaitu Bro C. Dia ini request untuk dirakitkan PC dengan budget 20 juta bertema full putih seperti ini. Dan di sini dia juga request untuk menggunakan ekosistem RAM DDR5 plus RTX 4060 Ti. So, tanpa basa-basi lagi langsung aja kayaknya ya gue jabarkan list komponennya satu persatu. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita menggunakan Intel generasi ke-13 yaitu Intel i5 13500. Dengan spesifikasi yang terbilang oke, prosesor tersebut sebenarnya cukup menarik. Memiliki total 14 core dengan 20 threads serta boost clock yang mencapai 4,8 GHz plus juga memiliki iGPU yaitu Intel UHD Graphics 770. Namun sayangnya harga CPU Intel saat PC ini dirakit tuh lagi agak naik ya, jadi kayak ya sayang banget gitu. Sebelumnya tuh 3,8 juta lah, dan sekarang udah menyentuh harga 4,1 juta. Berikutnya untuk CPU cooler, di sini kita sepakat untuk menggunakan IO water cooling berwarna putih yang ada logo naganya. Yap, ini adalah cooler dari brand MSI, yaitu MSI Core Liquid 240 RV2 White Edition. Lanjut untuk urusan motherboard, di sini kita menggunakan board berchipset B760 dari brand Asus, yaitu Asus Prime B760ME Wi-Fi. Board ini sudah teruji mampu memaksimalkan CPU i5 13500. Selain itu, dia juga sudah include dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Dan secara penampilan, armor heatsink pada Mobo ini juga memiliki warna yang cocok dengan tema racikan kita kali ini. Lalu berikutnya untuk RAM, di sini sesuai requestnya kita akan menggunakan RAM DDR5. Dan RAM DDR5 kali ini adalah RAM dari brand Adata, yaitu Adata XPG Lancer RGB 32GB kit berkecepatan 6000 MHz. Dan untuk storage-nya di sini kita juga menggunakan SSD NVMe Gen 4 dari Adata, yaitu Adata XPG GameX S70 Blade berkapasitas 1 TB. Nah, berikutnya untuk GPU, di sini kita akan menggunakan VGA card dari Nvidia yaitu RTX 4060 Ti dari brand Zotac. Dan ini adalah Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti Twin HOC 8GB GDDR6 White Edition. Lalu berikutnya untuk mendukung spesifikasi tersebut, kita akan mempercayakan urusan power supply kepada brand Cooler Master, yaitu Cooler Master MWE 650W yang sudah bersertifikasi 80+ Gold. Dan di sini karena ownernya sangat memperhatikan estetika dari PC ini, kita menambahkan juga sleeve cable berwarna putih dari brand Tecware yaitu Tecware Flex. Terakhir untuk rumah dari PC ini, kita di sini menggunakan casing dari brand Tecware juga, yaitu Tecware VXM V2 Pro White Edition. Dari segi penampilan dan juga harga, casing ini udah oke banget. Desainnya kekinian, dan ditambah lagi di dalam paket penjualannya kita mendapatkan 3 buah fan ARGB. Tapi yang paling gue suka dari casing ini adalah ukurannya yang sangat compact. Bahkan dengan ukuran seperti ini, kita masih bisa loh menggunakan power supply berukuran ATX. Jadi nggak perlu tuh beli power supply ukuran SFX yang tentunya akan lebih mahal. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan pada rakitan kita kali ini. Dan sebelum kita lanjut ke hasil pengujian performance PC-nya, kita intip dulu cuy proses perakitannya. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja deh lihat hasil pengujian PC-nya. Sebagai catatan, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama-tama seperti biasa kita mulai pengujiannya dengan menjalankan benchmark software 3D Mark Time Spy. Dan tercatat PC ini mendapatkan graphic score di angka 13.235 poin dan CPU score di angka 15.873 poin. Berikutnya untuk 3D Mark Firestrike, PC ini mendapatkan 34.232 poin untuk graphic score-nya dan 33.250 poin untuk fisik score-nya. Pada pengujian ini, suhu tertinggi dari i5 13500 berada di angka 66 derajat Celcius, sedangkan Zotac RTX 4060 Ti berada di 67 derajat Celcius. Beralih ke pengujian Cinebench R20, di sini CPU-nya mendapatkan skor yang cukup tinggi di angka 7.387 poin untuk multicore dan 702 poin untuk single core. Suhu tertinggi yang tercatat saat menjalankan pengujian ini mencapai 78 derajat Celcius. Lalu untuk Cinebench R23, i5 13500 mendapatkan 2826 CB dan single core di angka 264 CB. Suhu tertinggi saat pengujian ini berada di angka 71 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian gaming. Seperti biasa, game pertama yang kita coba adalah Valorant. Menggunakan preset tertinggi atau rata kanan pada resolusi 1080p, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 340 sampai dengan 420 FPS. Berikutnya untuk game GTA 5, di sini kita jalankan pada resolusi 1080p dengan preset tertinggi dan MSAA kali 8. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 109 FPS. Kita lanjut ke game berikutnya yaitu Far Cry 6. Dijalankan dengan preset Ultra serta mengaktifkan DRX Shadow dan Reflection pada resolusi 1080p, hasilnya kita mendapatkan average FPS di angka 106 FPS. Selanjutnya ada game Horizon Zero Dawn. Kita jalankan juga benchmarknya dengan preset Ultimate Quality di resolusi 1080p. PC ini menghasilkan average FPS di angka 137 FPS dengan skor benchmark mencapai 24.562 poin. Next, kita coba jalankan benchmark dari game Forza Horizon 5. Menggunakan preset Extreme di resolusi 1080p, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 114 FPS. Sekarang kita lihat hasil pengujian benchmark dari game Red Dead Redemption 2 yang kita jalankan pada resolusi 1080p dengan preset Favor Quality mentok kanan, dan hasilnya rata-rata FPS berada di angka 98 FPS coy. Terakhir untuk game Cyberpunk 2077, seperti biasa gue coba dulu jalankan benchmarknya pada resolusi 1080p dengan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya PC ini bisa menyelesaikan benchmark dengan average FPS di angka 43 FPS. Lalu jika kita aktifkan fitur DLSS 3 yang dimiliki RTX 4060 Ti pada preset Quality, rata-ratanya akan naik cuy ke angka 75 FPS. Selanjutnya gue coba matikan kembali fitur DLSS dan langsung memainkan game story mode-nya. Ternyata di sini kita masih mendapatkan average FPS di angka 65 FPS. Sedangkan kalau kita nyalakan kembali fitur DLSS 3 pada preset Quality, rata-ratanya akan naik ke angka 98 FPS. Nah, berikut ini gue juga akan kasih lihat ke kalian hasil pencatatan daya listrik PC-nya saat memainkan game Cyberpunk menggunakan wattmeter. Dan yang tercatat di sini hanya daya dari PC-nya aja ya cuy, belum termasuk daya dari monitor. Nah, seperti itu ya cuy, detail spesifikasi dan juga performance dari PC ini. Gua rasa sih ya bisa banget lah ini jadi rekomendasi racikan komponen PC buat kalian di budget 20 juta. Apalagi buat kalian yang kepengen rakit PC dengan tema warna putih.
Walaupun untuk di kelas budgetnya, PC ini bukan yang paling kenceng ya, tapi dengan performance seperti itu dan penampilan secakep ini, gua rasa sih racikan kali ini masih sangat oke. Ditambah lagi ekosistem RAM DDR5 yang kita gunakan pada PC ini membuat PC-nya menjadi lebih future proof. Oke, kayaknya udah semua ya yang kita bahas dan kayaknya segitu aja dulu video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.